Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya VG Edulis Prilana, MTN 183101167 dari kelompok 17. Di sini saya akan mempresentasikan cara input data dan analisis univariat pada program aplikasi SPSS. Langkah awal untuk pengerjaannya setelah membuka lembar kerja dari program aplikasi SPSS, klik sisi kiri bawah dari lembar kerja SPSS, yaitu variable view. Maka didapati beberapa kolom yang antara lain adalah nama. Nah, kolom nama ini digunakan untuk mengisi atau menginput data apa saja yang ingin dianalisis. Pada praktikum 1 ini ada 7 data yang akan dianalisis, yaitu dimulai dari umur, jenis kelamin, pendidikan, HB sebelum, HB sesudah, TB paru, dan kondisi hunian. Nah, khusus untuk jenis kelamin dan kondisi hunian nantinya akan disingkat menjadi JK dan hunian saja, dikarenakan keterbatasan penulisan kata pada kolom dari nama. Nah, akan saya tulis dan saya masukkan datanya, itu dimulai dari umur, JK atau jenis kelamin, pendidikan, HB sebelum, HB sesudah, TB paru, dan kondisi hunian atau disingkat sebagai hunian. Selanjutnya adalah pengubahan desimal. Yang 2 ini akan diubah menjadi 0, semua desimalnya diubah menjadi angka 0. Selanjutnya adalah kolom label. Kolom label ini digunakan untuk memberikan keterangan pada data yang disingkat di kolom nama. Contohnya dari jenis kelamin ini, JK, kita beri keterangan ini adalah jenis kelamin. Hunian, ini adalah kondisi hunian. Selanjutnya adalah value. Nah, pada data yang sudah diinput ini ada beberapa yang harus diinput value-nya. Value itu apa sih? Jadi, value itu adalah kode yang akan diberikan jika variabel ini merupakan variabel kategorik, yaitu variabelnya berupa nominal maupun ordinal. Nah, di sini terdapat beberapa yang antara lain itu ada di pendidikan, TB paru, jenis kelamin, umur, dan hunian. Namun, untuk umur nanti akan kita kerjakan pada kategori akan dibuat pada kategori umur. Baik, selanjutnya adalah value. Nah, di value ini digunakan untuk memberikan kode jika variabel ini merupakan variabel kategorik berupa nominal maupun ordinal. Nah, pada data yang diberikan ini, value-nya yang diisi itu dimulai dari jenis kelamin, pendidikan, TB paru, dan kepadatan hunian. Nah, jenis kelamin ini caranya adalah klik value. Nah, lalu value-nya kita isi. Nah, value ini berupa coding angka. Coding angka itu semisal kita mau ngisi 0 itu untuk menjelaskan laki-laki. Dan 1 untuk menjelaskan bahwa dia itu seorang perempuan. Caranya adalah seperti ini. Masukkan coding angka, yaitu 0. Dan label ini memberikan keterangan nama kategoriknya. 0 tadi berupa laki-laki. Dan 1 adalah perempuan. Selanjutnya adalah pendidikan. Sama caranya, jika 0, yaitu adalah keterangan nama variabelnya itu, atau nama kategorinya itu adalah pendidikan rendah. Jika 1, dia pendidikan tinggi. Selanjutnya pada TB paru. Jika dia 0, berarti dia TB paru. Jika 1, dia tidak TB paru.
Selanjutnya pada kondisi hunian. Kondisi hunian ini kode angkanya adalah 0, berarti dia buruk. 1, dia baik. Oke. Lanjut ke alik atau posisi penulisan mau diposisikan di sebelah kiri, tengah, atau ke kanan. Di sini saya akan buat center atau di tengah semuanya agar terlihat lebih rapi. Nah, selanjutnya adalah column measure. Column measure ini menjelaskan tentang skala pengukuran. Di sini terdapat beberapa value yang merupakan variabel kategorik, diantaranya adalah JK. JK ini untuk measure-nya adalah nominal. Kenapa nominal? Dikarenakan data ini diperoleh dengan cara kategorisasi yang posisi datanya setara, yaitu laki-laki dan perempuan. Tidak ada posisi data yang tidak setara, jadi dipilih nominal untuk skala pengukurannya. Selanjutnya adalah pendidikan. Pendidikan ini skala pengukurannya adalah ordinal. Kenapa ordinal? Dikarenakan pada pendidikan ini kategorisasinya itu posisi datanya itu tidak setara karena tadi yang dimasukkan adalah pendidikan itu ada pendidikan rendah dan tinggi, berarti mereka tidak setara. Selanjutnya adalah TB paru. TB paru pun diberikan measure atau skala pengukurannya adalah ordinal. Hunian pun diberikan skala pengukurannya adalah ordinal. Nah, untuk umur, habis sebelum, habis sesudah diberikan measure atau skala pengukurannya adalah scale. Nah, selanjutnya setelah kita masukkan data-data yang ingin diinput, ingin dianalisis, klik data view. Nah, di sini udah terdapat nih kolom-kolom di mana ada umur, jenis kelamin, pendidikan, habis sebelum, habis sesudah, TB paru, dan hunian. Nah, ini kan belum ada data yang dimasukkan, jadi masih kosong. Nah, sebelumnya itu sudah memasukkan data atau sudah mengkategorikannya di Excel. Jadi, ini adalah data yang sudah didapat, dimulai dari umur, jenis kelamin, pendidikan, habis sebelum, habis sesudah, TB paru, dan kondisi huniannya. Nah, ini tinggal di copy aja, lalu nanti dipindahkan di SPSS-nya. Jadi tinggal di copy dari Excel, kita pindahkan ke SPSS. Nah, di sini tadi kan sebelumnya waktu kita lihat di Excel, dia masih berupa angka, semuanya angka. Kenapa untuk jenis kelamin, pendidikan, TB paru, hunian sudah berubah menjadi sebuah kata atau kalimat, dikarenakan tadi kita ubah di value-nya. Jadi sudah kita kategorikan di value tadi pada variabel view-nya. Nah, selanjutnya adalah kita akan membuat kategori data. Nah, membuat kategori data ini yang akan dilakukan itu pada membuat kategori umur. Jadi, maksudnya adalah umur akan diklasifikasikan atau dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu apabila dia usianya kurang dari 20 akan diberikan kode 0, usia pertengahan 20-30 akan diberikan kode 1, dan usia lebih dari 30 akan diberikan kode 2. Gimana sih caranya? Caranya adalah klik transform seperti ini, lalu record into different variable. Nah, tadi kan umur yang ingin kita ubah atau ingin kita kategorikan itu adalah data umur. Jadi umur itu atau variabel umur kita pindahkan ke input variabel menjadi output variabel. Input variabelnya kan umur. Output variabelnya pengen dibuat seperti apa atau variabel baru apa, yaitu umur grup. Umur grup. Seperti ini, kita klik change. Nah, jadi udah didapat ini input variabel yang sebelumnya kan umur. Ingin membuat variabel baru atau output variabel baru yaitu umur grup. Jadi, selanjutnya kita
klik old and new value. Nah, di sini udah didapetin nih old value-nya akan diubah menjadi new value apa. Tadi kan udah dijelasin kalau misalnya usianya kurang dari 20, dia kodenya itu 0. Di sini kita klik nih range atau lowest row value. Karena tadi usianya itu kan kurang dari 20. Agar lebih mudah membacanya, berarti kurang dari 20, kita turunkan satu angka di bawah 20, yaitu 19. Nah, new value-nya atau kode baru yang ingin dibuat itu, atau namanya tadi dikelompokkan atau diklasifikasikan itu 0. Jadi kode angka atau coding angkanya 0. Untuk usia pertengahan 20 sampai 30 tahun, itu coding angkanya adalah 1. Lalu usia lebih dari 30 tahun, coding angkanya adalah 2. Nah, jika sudah, kita dapatin old value-nya, variabelnya itu adalah kurang dari 20, 20, 30, sampai 30. Nah, akan dirubah menjadi sebuah kode coding angka atau pengelompokan angka itu menjadi 0, 1, dan 2. Klik continue. Oke. Nah, langsung akan keluar tuh output-nya. Di mana menjelaskan kalau misalnya dia usia 20 diberikan atau dikelompokkan menjadi 0, 20 sampai 20 dikelompokkan 20 sampai 30 dikelompokkan menjadi coding angka 1 dan lebih dari 30 diberikan coding angka 2. Kita masuk lagi di bagian input datanya. Ini sudah didapatkan umur grup. Selanjutnya akan masuk ke variabel view lagi. Nah, ini dirubah desimalnya menjadi 0 juga. Lalu, untuk value-nya juga kita rubah. Kenapa rubah? Untuk mengubah angka tadi menjadi sebuah keterangan atau kalimat atau kata, di mana apabila dia 0, itu berarti usianya kurang dari 20 tahun. 1 berarti dia usia pertengahan 20 sampai 30 tahun. Dan 2 berarti dia usianya lebih dari 30 tahun. Oke. Nah, udah didapatin nih value-nya tadi. Nah, gimana sih untuk measure-nya? Measure-nya itu kita ubah menjadi ordinal. Dikarenakan dia itu posisi datanya tidak setara. Jadi tidak sama. Karena punya perbedaan. Ke ordinal, lalu untuk alignment-nya kita rubah ke center. Biar terlihat lebih rapi, masuk ke data view. Nah, sudah berubah kan dari angka tadi menjadi sebuah keterangan seperti ini. Setelah selesai melakukan input data, selanjutnya adalah melakukan analisis. Analisis univariat. Analisis univariat itu dibagi menjadi 2, yaitu analisis data dari kategorik dan analisis data numerik. Yang pertama adalah analisis data kategorik terlebih dahulu. Nah, di sini variabel yang bersifat kategorik itu kan berupa jenis kelamin, pendidikan, TB paru, dan kondisi hunian. Ini kita masukkan. Caranya adalah buka analyze, klik analyze, lalu pilih descriptive statistik dan frequency seperti ini. Terus kita pilih variabel apa saja sih yang termasuk dalam kategori variabel. Pilih apa saja variabel yang termasuk variabel kategorik. Nah, tadi itu kan ada jenis kelamin, ada pendidikan, jenis kelamin, lalu TB paru, dan kondisi hunian. Sudah, lalu klik chart.
pilih chart type, itu P chart. Lalu pilih percentage. Continue. Oke. Dan keluar hasil dari outputnya seperti ini. Ada pendidikan, jenis kelamin, TB paru, dan kondisi hunian. Nah, setelah keluar output dari SPSS tadi, analisis tadi didapati pendidikan, jenis kelamin, TB paru, dan kondisi hunian. Nah, contoh cara untuk membaca dari output analisis univariat data kategori dimulai dari pendidikan. Saya ambil contoh, ini berdasarkan data ASI basic diperoleh distribusi responden menurut tingkat pendidikannya dari 50 orang ibu menyusui yang dianalisis terdapat 12 orang ibu menyusui dengan pendidikan rendah dengan persentase 24,0 dan terdapat 38 orang ibu menyusui dengan pendidikan tinggi dengan persentase 76,0. Selanjutnya adalah jenis kelamin. Untuk jenis kelamin dapat dibaca seperti berikut. Berdasarkan data ASI basic diperoleh distribusi responden dari jenis kelamin bayi, ibu yang menyusui didapati 50 bayi, itu 26-nya, 26 bayi itu berjenis kelamin laki-laki dengan persentase 52%, dengan terdapat jumlah 24 orang bayi berjenis kelamin perempuan dengan persentase 48,0%. Selanjutnya adalah TB paru. Untuk TB paru, cara membacanya bisa seperti ini. Berdasarkan data ASI basic diperoleh distribusi responden menurut kondisi TB parunya. Dari 50 orang ibu menyusui yang dianalisis, terdapat 26 orang ibu menyusui dengan TB paru dengan persentase 52,0% dan didapati 24 orang ibu menyusui tidak dalam kondisi TB paru dengan persentase 48,0%. Selanjutnya adalah kondisi hunian. Untuk kondisi hunian ini dapat dibaca seperti berdasarkan data ASI basic diperoleh distribusi responden, menurut kondisi huniannya itu terdapat 50 orang ibu menyusui yang tinggal terdapat 30 orang ibu menyusui yang tinggal pada kondisi hunian buruk dengan persentase 60,0% dan didapati 20 orang ibu menyusui yang tinggal di kondisi hunian baik dengan persentase 40,0%. Selanjutnya adalah melakukan analisis data numerik. Kita masuk lagi ke input datanya. Caranya adalah lakukan atau klik analyze, pilih descriptive statistik, dan pilih frequency. Nah, variabel numeriknya yang dimasukkan adalah HB sebelum dan HB sesudah. Jadi yang variabel sebelumnya kita masukkan itu kategori, kita pindahkan ke kolom sebelah kiri semuanya. Nah, selanjutnya variabel yang akan kita analisis adalah HB sebelum dan HB sesudah untuk analisis data numeriknya. Lalu, masukkan kadar HB sebelum dan HB sesudah. Lalu klik statistik. Pilih minimum, maksimum, standard deviation, lalu mean, median, dan modus atau mode. Klik continue, lalu klik chart, pilih histogram, lalu klik show number curve or histogram. Membaca dari output analisis yang sudah keluar, yaitu terdapat mean, median, mode, standard deviation, minimum, dan maksimum. Jadi mean ini adalah nilai rata-rata dari distribusi responden tadi. Nah, untuk median ini adalah nilai tengah dari data atau diperoleh dari distribusi responden
Selanjutnya adalah mode atau modus. Ini digunakan apabila bilangan yang paling banyak muncul dari sekumpulan bilangan yang telah kita peroleh dari distribusi responden. Selanjutnya ada standard deviation, itu merupakan penyebaran berdasarkan angka dari varian menunjukkan keragaman dari kelompok data. Nah, untuk cara membacanya adalah dari 50 responden, ini adalah membaca hasil analisis dari output yang sudah kita kerjakan tadi menurut analisis data numerik. Yang pertama adalah HB print. HB print ini adalah HB sebelum. Cara membacanya adalah min. Minnya itu adalah nilai rata. Berarti didapati nilai rata-rata pada HB sebelumnya itu 9,90 dari 50 orang responden yang dianalisis. Selanjutnya terdapat median atau nilai tengahnya itu adalah 10,10 dari 50 orang yang kita analisis. Selanjutnya ada mode atau modus. Ini adalah nilai angka yang sering muncul, yaitu 10 dari 50 orang yang sudah dianalisis. Selanjutnya ada standard deviation. Standard deviation itu adalah terdapat 1,421 keragaman dari kelompok data dari 50 orang. Selanjutnya untuk membaca HB post atau HB sesudah. Cara membacanya adalah nilai min atau nilai rata-rata yang didapati 10,74 dari 50 orang yang dianalisis. Selanjutnya, nilai mediannya atau nilai tengahnya itu didapati 10,20 dari 50 orang yang dianalisis. Selanjutnya nilai mode atau nilai yang sering muncul atau bilangan yang paling banyak itu sebanyak 10 dari 50 orang yang dianalisis. Selanjutnya ada standard deviation, yaitu terdapat 0,958 keragaman kelompok data dari 50 orang yang dianalisis. Sekian presentasi saya mengenai input data dan analisis univariat menggunakan program aplikasi SPSS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.